Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi di aplikasi Cortex. Perlu wajib pajak pahami, pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang dilaporkan di awal tahun 2026, Januari-Maret 2026, itu sudah harus menggunakan aplikasi baru, aplikasi Cortex. Tidak lagi menggunakan aplikasi lama yang di DJP online. Oke, cara pelaporan SPT tahunan di aplikasi Cortex menggunakan jaringan internet, yaitu pastikan wajib pajak sudah login, kode otorisasi, dan buat konsep SPT. Untuk pelaporan SPT tahunan untuk lebih memudahkan wajib pajak, ini dibedakan berdasarkan jenis penghasilannya, yaitu untuk yang wajib pajak orang pribadi tidak bekerja, pegawai, UMKM maupun pekerja bebas, itu cara pelaporannya berbeda, yaitu perbedaannya di bagian induk dan di bagian isi lampiran. Untuk di bagian langkah awal, baik login, kode otorisasi maupun buat SPT, itu langkah awalnya semuanya sama. Jadi nanti akan dibedakan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi yang tidak bekerja, bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi pegawai atau karyawan satu pemberi kerja, terus bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi UMKM yang dikenakan pajak 0,5% dari omset, dan cara lapor SPT tahunan orang pribadi pekerja bebas seperti dokter, YouTuber, atau pekerja bebas lainnya. Dalam hal wajib pajaknya hanya memiliki satu jenis penghasilan, maka cek di video pembahasan kali ini. Jadi kali ini akan dibahas dalam hal wajib pajak memiliki satu jenis penghasilan. Nanti akan dijelaskan dalam hal wajib pajak memiliki lebih dari satu jenis penghasilan, yaitu sebagai pegawai juga dan sebagai pekerja bebas, dokter juga, bagaimana cara isiannya akan dijelaskan di pembahasan ke-6. Oke, terakhir untuk kondisi lainnya akan diinformasikan untuk yang wajib pajaknya memiliki istri bekerja dan terdapat kelebihan setor bagaimana, kelebihan setor yang 0,5% dari omset, terus terdapat NPPN-nya ditolak bagaimana, atau cash lain bagaimana, akan diinformasikan. Silakan simak video ini hingga akhir agar wajib pajak paham bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi. Oke, berikutnya langkah awal untuk bisa lapor SPT tahunan baik wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja, orang pribadi pegawai, UMKM maupun pekerja bebas. Langkah awal pertama itu sama setiap wajib pajak orang pribadi, yaitu login Cortex, buat password dan login. Langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi. Langkah ketiga, buat konsep SPT-nya terlebih dahulu. Oke. Langkah pertama di aplikasi Cortex di alamat cortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Cortex pertama kali atau belum pernah membuat password Cortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Cortex, silakan klik lupa kata sandi, atau cek di video sebelumnya cara login Cortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Cortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Cortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode PESPRES-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, kode otorisasi DJP, lalu buat PESPRES-nya. Untuk ketentuan buat PESPRES sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, PESPRES ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @. Oke,
Setelah Passphrase dibuat, Passphrase dan ulangi Passphrase disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Setelah berhasil login dan membuat kode otorisasi, lanjut langkah ketiga yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan, lalu periodenya Januari-Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini dan wajib pajak diarahkan untuk membuka SPT dengan cara klik tanda pena ini atau klik lihat. Oke, selanjutnya kita lanjut pembahasan berikutnya, bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi yang tidak bekerja maupun tidak ada penghasilan. Ada 8 langkah agar wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja, tidak ada penghasilan itu bisa lapor SPT tahunan, yaitu login Cortex, ajukan permintaan kode otorisasi, dan buat konsep SPT sebagaimana yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya di langkah awal lapor SPT. Lalu lanjut ke langkah keempat, SPT bagian induk. Ini dijawab pertanyaan semuanya. Lalu lanjut langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1A, isi data harta. Lalu langkah keenam, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, dipastikan nilainya 0. Lalu langkah ketujuh, submit SPT dengan cara klik bayar dan lapor. Langkah ke-8, download bukti lapor SPT tahunannya. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak ada penghasilan di aplikasi Cortex. Setelah wajib pajak berhasil login dan sudah mengajukan permintaan kode otorisasi dan sudah membuat konsep SPT-nya, lalu buka SPT-nya dengan cara klik lihat tanda pena ini. Setelah diklik lihat tanda pena, lanjut ke langkah keempat yaitu di bagian SPT bagian induk. Ini jawab pertanyaan terlebih dahulu. Untuk di bagian header ini ada 2 langkahnya dilakukan, yaitu lakukan posting SPT terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik data bukti potong dan menarik data harta yang telah dilaporkan di SPT tahun sebelumnya. Dan pastikan setelah dilakukan posting SPT, pastikan statusnya completed. Dalam hal statusnya sudah completed, lanjut ke langkah kedua yaitu centang di bagian sumber penghasilan, centang salah satu jenis pekerjaan. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu di langkah ketiga, bagian C angka 5 yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita turun ke bawah, di bagian C5 penghasilan tidak kena pajak. Ini kita pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita pilih salah satu sesuai dengan tanggungan, misalkan TK0. Dalam hal sudah diisi di bagian C5, lanjut ke langkah keempat yaitu bagian B sampai dengan bagian J. Ini pertanyaan lainnya dijawab tidak. Untuk yang bagian A ini tidak ada yang diubah. Langsung ke bagian B, ini dijawab tidak semua. Bagian C belum dijawab tidak semua. Jadi dalam hal wajib pajak tidak ada penghasilan ataupun tidak bekerja, maka beberapa poin yang dilakukan yaitu posting SPT, centang sumber penghasilan, dan bagian C angka 5 pilih PTKP. Yang lainnya dijawab pertanyaannya tidak. Oke, dalam hal semua pertanyaan di bagian induk sudah terjawab, kita balik ke atas, scroll ke atas, lalu kita klik bagian L1. Isikan bagian L1, isi data hartanya. Dalam hal wajib pajak baru lapor pertama kali, pastikan wajib pajak mengisi data harta sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, minimal wajib pajak mengisi 1 data harta. Di bagian kas setara kas, wajib pajak bisa lakukan klik tambah, yaitu pilih uang tunai atau sesuaikan dengan kondisi wajib pajak uang tunai. Nomor akun bisa di strip atas namanya sendiri, nama banknya bisa di strip, lokasi harta isi nama Indonesia,
Dalam hal wajib pajak sudah mengisi datanya, lalu lakukan klik simpan. Untuk keterangan tidak usah dipilih. Untuk data harta ini pada prinsipnya jika wajib pajak sudah lapor SPT tahun sebelumnya dan sudah melakukan posting SPT, maka data harta yang telah dilaporkan di SPT tahun sebelumnya yang di DJP online itu akan otomatis terpopulasi atau terisi secara otomatis di bagian L1 data harta ini. Silakan wajib pajak menyesuaikan data hartanya dengan cara edit. Dalam hal ada perubahan, dalam hal ada penambahan silakan klik tambah, dalam hal ada pengurangan silakan klik hapus atau edit. Oke, dalam hal data hartanya sudah diisi, sudah disesuaikan dengan kondisi per 31 Desember 2025, lanjut langkah berikutnya yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas yaitu di bagian induk, scroll ke bawah di bagian E11A, PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah K pernyataan. Di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan klik tutup. Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya, untuk memastikan pelaporan SPT-nya sudah selesai dan mendapatkan bukti tanda terima pelaporan, di bagian SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini, nanti BP-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda bukti lapor, maka pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk yang orang pribadi yang tidak bekerja, tidak ada penghasilan, sudah selesai. Oke, pembahasan berikutnya bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi pegawai karyawan satu pemberi kerja. Ada 8 tahapan agar orang pribadi pegawai karyawan bisa lapor SPT tahunan di Kortex, yaitu langkah pertama login Kortex, langkah kedua ajukan permintaan kode otorisasi, langkah ketiga buat konsep SPT sampai dengan buka SPT. Untuk 3 langkah awal ini sudah dijelaskan di pembahasan awal sebelumnya. Selanjutnya masuk ke langkah keempat di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Setelah seluruh pertanyaan dijawab, lalu lanjut ke langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1. Lalu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0 atau nihil. Lalu langkah ke-7, submit SPT dengan cara klik bayar dan lapor. Lalu langkah terakhir, download bukti lapor SPT tahunannya. Perlu diperhatikan, syarat agar orang pribadi pegawai karyawan satu pemberi kerja bisa lapor SPT tahunan di Kortex, syaratnya bukti potong pegawai yang bersangkutan sudah dibuatkan A1 atau A2 oleh pemberi kerjanya. Oke, kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi pegawai atau karyawan satu pemberi kerja. Pastikan wajib pajak sebelumnya sudah login Kortex dan sudah mengajukan permintaan kode otorisasi dan sudah membuat konsep SPT. Ini pada bagian bawah, konsep SPT-nya sudah terbuat. Silakan wajib pajak klik tanda pena ini untuk membuka SPT-nya. Lanjut ke langkah keempat, di bagian SPT bagian induk ini jawab pertanyaan terlebih dahulu. Jadi setelah membuka SPT-nya, di sini ada 2 bagian yaitu bagian induk dan bagian lampiran L1. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi bagian induk itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian induk terlebih dahulu. Untuk di bagian induk ini ada di bagian header, lakukan posting SPT terlebih dahulu sampai dengan statusnya completed. Lanjut langkah berikutnya yaitu masih di bagian header, centang di bagian sumber penghasilan, centang pekerjaan. Untuk metode pencatatannya jangan diubah, tetap metodenya pencatatan. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, bagian B1A dijawab ya ada penghasilan dari pekerjaan. Di B1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Ini dijawab ya. Lalu lanjut di bagian langkah keempat, bagian C5, pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Di bagian C5, ini penghasilan tidak kena pajak, pilih PTKP sesuaikan dengan tanggungan wajib pajak, misalkan TK 0.
Dalam hal wajib pajak sudah mengisi PTKP-nya, lanjut ke langkah kelima, bagian D10A. Ini dijawab ya, ada bukti potong dari pemberi kerja. Poinnya ada penghasilan dari pemberi kerja dan ada bukti potong dari pemberi kerja. Jadi di bagian B1A dijawab ya, C5 pilih PTKP, dan D10A dijawab ya. Kita turun ke bawah lagi, di bagian D10A ini dijawab ya. Lanjut langkah ke-6, bagian B sampai dengan bagian J. Untuk pertanyaan lainnya yang belum dijawab tidak. Untuk bagian A tidak ada yang diubah. Bagian B untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Sampai dengan bagian J untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Jadi untuk yang pertanyaan yang belum dijawab, semuanya defaultnya dijawab tidak, kecuali 5 poin ini. Oke, selanjutnya dalam hal data induk semua pertanyaan sudah dijawab. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian lampiran L1. Ini diklik. Setelah diklik L1, ini ada beberapa bagian yang harus diisi, yaitu bagian A, isi data harta, bagian D, isi data penghasilan sesuai dengan bukti potong, bagian E, isi data bukti potong sesuai dengan bukti potong terkait. Perlu diperhatikan, untuk data bukti potong dan data penghasilan ini diisi dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti potong. Dalam hal wajib pajak belum menerima bukti potong, pastikan minta ke pemberi kerja untuk dibuatkan bukti potong A1 atau A2-nya. Oke, kita lanjut bagian A, ini diisi data hartanya. Untuk data harta dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun-tahun sebelumnya, maka laporan harta dari SPT tahun sebelumnya akan terisi secara otomatis di aplikasi Cortex. Tinggal wajib pajak menyesuaikan data harta terkait dengan kondisi per 31 Desember 2025. Disesuaikan data hartanya bisa diedit, ditambahkan, atau dihapus. Dalam hal data hartanya belum masuk, silakan klik tambahkan. Silakan isikan misalkan tabungan, nomor akun atas nama sendiri, tahun perolehan pilih tahun 2025, kondisi terakhir, lalu saldo per kondisi 31 Desember 2025 berapa, silakan diisikan. Untuk keterangan tidak perlu dipilih, lalu lakukan simpan. Jadi pastikan wajib pajak mengisi datanya. Untuk uang tunai atau tabungan isi di bagian kas setara kas. Untuk kendaraan diisi di bagian harta bergerak, silakan klik tambah lalu isikan data-datanya. Untuk tanah dan bangunan silakan diisikan di bagian 5, yaitu klik tambah lalu isikan data tanah dan bangunan per kondisi 31 Desember 2025. Untuk peralatan elektronik dan furnitur itu di bagian 6, harta lainnya. Dalam hal seluruh data harta sudah disesuaikan dengan kondisi per 31 Desember 2025, lanjut ke langkah berikutnya. Bagian D, wajib pajak melakukan penyesuaian. Dalam hal data penghasilannya belum terisi secara otomatis, silakan wajib pajak menginput secara manual data penghasilannya sesuai dengan bukti potong yang diterima. Jadi pastikan wajib pajak sudah menerima bukti potong. Cara mengeceknya seperti apa? Yaitu wajib pajak bisa meminta file bukti potong A1 A2 ke pemberi kerja terkait, atau bisa langsung mengecek di portal Saya Dokumen Saya, atau mengecek di SPT tahunan di bagian lampiran L1 bagian E. Di sini wajib pajak bisa mengecek dalam hal data bukti potongnya sudah muncul, maka bukti potongnya sudah dibuat oleh pemberi kerja. Dalam hal belum ada, silakan minta ke pemberi kerja untuk membuat bukti potong A1 A2. Oke, dalam hal bukti potongnya sudah dibuat namun datanya belum terisi secara otomatis, untuk data penghasilan silakan diinput secara manual dengan cara klik tambah pada bagian D ini, klik tambah lalu isikan nomor identitas pemberi kerja, isikan nomor NPWP terkait 16 digit. Setelah diisikan nomor NPWP terkaitnya 16 digit, isikan nama pemberi kerjanya, nama perusahaannya apa, lalu isikan jumlah penghasilan sesuai dengan yang tercantum di bukti potong. Setelah diisi datanya, lalu klik simpan. Setelah data penghasilan sudah diisi, lalu ke bagian E, pastikan wajib pajak sudah menerima bukti potongnya dan sudah melakukan klik posting SPT kembali.
Informasinya, untuk data bukti potong seharusnya sudah terisi secara otomatis, jadi wajib pajak hanya sekedar mengecek apakah data bukti potongnya sudah sesuai apa belum. Dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti potong A1 A2 dari pemberi kerja dan sudah melakukan posting SPT, namun di bagian L1E ini data bukti potong belum terisi secara otomatis, wajib pajak bisa mengisi secara manual dengan cara klik tambah. Pastikan wajib pajak sudah mengisi datanya sesuai dengan bukti potong A1 A2 dari pemberi kerja. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lalu simpan. Oke, dalam hal data harta sudah diisi lengkap per kondisi 31 Desember 2025 dan data penghasilan sudah dilakukan pengisian atau pengecekan sesuai dengan bukti potong, dan data bukti potong sudah dilakukan pengecekan, datanya sama dengan sesuai dengan bukti potong. Lanjut langkah berikutnya, yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas, yaitu di bagian induk, di bagian E11A PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah K pernyataan. Di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan klik tutup. Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya, untuk memastikan wajib pajak sudah selesai lapor SPT, pastikan di SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini, nanti BPI-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda bukti lapor, maka pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Oke, pembahasan berikutnya, bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi UMKM yang dikenakan pajak 0,5% dari omset sesuai ketentuan PP 55. Ada 8 tahapan agar orang pribadi UMKM bisa lapor SPT tahunan di Kortex, yaitu login Kortex terlebih dahulu, ajukan permintaan kode otorisasi, lalu buat konsep SPT, buka SPT. Untuk 3 langkah awal ini sudah dijelaskan di pembahasan awal sebelumnya. Lanjut ke langkah keempat, di bagian SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Setelah seluruh pertanyaan di bagian induk sudah terjawab, lanjut ke langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1 dan L3B. Lalu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, itu pastikan nilainya 0 atau nihil. Langkah ke-7, masih di bagian induk paling bawah, submit SPT dengan cara klik bayar dan lapor. Lalu langkah terakhir, download bukti lapor SPT tahunannya. Perlu diperhatikan, syarat agar orang pribadi UMKM ini yang 0,5% dari omset bisa lapor SPT, pastikan sudah membuat rekap bruto tahun 2025 dari Januari sampai dengan Desember 2025 dan sudah melakukan penyetoran PP 55 sebesar 0,5% dari omset dalam hal omsetnya melebihi 500 juta. Oke, berikutnya kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi UMKM yang dikenakan pajak 0,5% dari omset. Setelah wajib pajak berhasil login ke Kortex dan sudah mengajukan permintaan kode otorisasi dan sudah membuat konsep SPT-nya seperti ini sebagaimana penjelasan di langkah awal. Lanjut langkah berikutnya, wajib pajak buka SPT dengan cara klik yang tanda pena. Setelah berhasil wajib pajak membuka SPT-nya, membuat konsep SPT dan membuka SPT-nya, lanjut ke langkah keempat, di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan. Langkah pertama, wajib pajak isi di bagian header, yaitu lakukan klik posting SPT terlebih dahulu sampai dengan statusnya completed. Dalam hal sudah dilakukan posting dan statusnya sudah completed. Yang kedua, yaitu masih di bagian header, centang sumber penghasilannya dicentang kegiatan usaha. Yang ketiga, di bagian B1 dijawab ya, turun ke bawah, di bagian B1 menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, ini dijawab ya. Setelah menjawab B1, jawab lagi yang keempat, yaitu bagian B1, B2, ya dikenai pajak bersifat final. Ini yang bagian tengah. Lanjut
ke langkah kelima, bagian B1 B3 dijawab tidak dikenai pajak final. Yang B1 B3 yang bagian tengah ini dijawab tidak, wajib pajak dikenakan pajak bersifat final. Langkah ke-6 di bagian C5 ini pilih PTKP sesuaikan dengan tanggungan wajib pajaknya. Dalam hal wajib pajak belum menikah maka pilih TK0. Langkah ke-7 bagian B sampai dengan bagian J, pertanyaan lainnya yang belum dijawab maka dijawab tidak. Bagian C dan seterusnya sampai dengan bagian J ini dijawab tidak. Dalam hal semua pertanyaan di bagian induk sudah dijawab, lanjut ke bagian berikutnya yaitu bagian lampiran L1. Kita klik L1 lalu isikan data hartanya. Jadi bagian induk isi jawab seluruh pertanyaan. Lanjut di bagian L1 isi data hartanya, kondisi harta per 31 Desember 2025. Wajib pajak bisa mengecek data hartanya ini sudah terisi secara otomatis dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun-tahun sebelumnya, dan data harta dari SPT tahun sebelumnya itu akan ditarik masuk ke aplikasi Cortex-nya. Dalam hal tidak ada perubahan maka data hartanya sudah sesuai. Dalam hal ada perubahan silakan diedit, ubah nilainya atau dihapus dalam hal data hartanya sudah tidak ada. Dalam hal ada penambahan harta silakan klik tambah untuk yang ada tabungan, uang tunai atau setara kas lainnya. Lokasi harta diisi Indonesia. Tahun perolehan diisi 2025. Saldo masukkan kondisi per 31 Desember 2025. Untuk keterangan tidak perlu diisi, lalu klik simpan. Setelah wajib pajak memastikan data hartanya sudah sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025, cek dari kas setara kas untuk yang tabungan, uang tunai dan sejenisnya. Ceknya di bagian harta bergerak untuk yang kendaraan. Dalam hal wajib pajak ada kendaraan. Dalam hal datanya masih ada yang kurang silakan klik tambahkan lalu isikan datanya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Lalu cek di harta tidak bergerak, dalam hal terdapat tanah dan bangunan silakan klik tambah dan isikan lengkapi datanya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Untuk harta lainnya ini isikan sesuai dengan kondisi peralatan elektronik atau furnitur kondisi per 31 Desember 2025. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap dan sudah disimpan, lanjut ke langkah berikutnya yaitu di bagian lampiran L3B kita isikan data omset terkait. Isikan data omset di bagian L3B di bagian A. Scroll ke bawah lalu edit yang tanda pena ini. Setelah diklik edit tanda pena silakan wajib pajak isikan jumlah omsetnya dari Januari sampai dengan Desember 2025. Setelah data omsetnya dari Januari sampai dengan Desember 2025 sudah diisi semua, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, data omsetnya akan terisi secara otomatis dan akan mengkalkulasi mana yang dikenakan pajak. Adapun yang dikenakan pajak adalah omset yang melebihi 500 juta. Dalam hal wajib pajak lebih dari 500 juta di bulan ke-6, maka di bulan ke-6 wajib pajak dikenakan pajak PP 55 0,5% dari omset. Pastikan wajib pajak sudah melakukan penyetoran sendiri. Dalam hal wajib pajak belum melakukan penyetoran sendiri di bagian PPh final di store sendiri, silakan wajib pajak membuat billingnya dengan kode billing 4111284420 dan wajib pajak melakukan penyetoran sesuai dengan jumlah PPh final terutang. Lanjut langkah berikutnya yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas yaitu di bagian induk, di bagian E11A PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah K pernyataan. Di bagian K pernyataan centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini silakan klik tutup.
Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya untuk memastikan wajib pajak sudah selesai lapor SPT, pastikan di SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini, nanti BPI-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda bukti lapor, maka pelaporan SPT tahunan orang pribadi sudah selesai. Oke, pembahasan berikutnya bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi pekerja bebas untuk dokter, MLM atau YouTuber atau pekerjaan seni lainnya atau sejenisnya atau pekerjaan bebas sejenisnya. Ada 9 tahapan agar wajib pajak pekerja bebas bisa lapor SPT tahunan di Cortex, yaitu login Cortex terlebih dahulu, ajukan permintaan kode otorisasi, lalu buat konsep SPT, buka SPT. Untuk 3 langkah awal ini sudah dijelaskan di pembahasan awal sebelumnya. Lanjut ke langkah keempat. Di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Setelah semua pertanyaan di bagian induk sudah terjawab, lanjut ke langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1, L3B, dan L3A4. Lalu lanjut ke langkah ke-6, cek status PPh di bagian induk E11A, cek kurang bayarnya atau lebih bayarnya sudah sesuai atau belum. Lanjut ke langkah ke-7, submit SPT di bagian induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Langkah ke-8, jika SPT-nya kurang bayar, nanti akan otomatis terbit billing. Silakan dilakukan penyetoran terlebih dahulu. Setelah dilakukan penyetoran atas billing yang kurang bayar, baru wajib pajak bisa mendownload bukti lapor SPT tahunannya. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi pekerja bebas, baik dokter, MLM, YouTuber, atau pekerja bebas lainnya. Oke, langkah pertama, login Cortex terlebih dahulu, ajukan permintaan kode otorisasi, dan buat konsep SPT. Adapun 3 langkah awal ini sudah dijelaskan sama seperti 3 langkah awal di pembahasan awal sebelumnya, yaitu login, kode otorisasi, dan buat konsep SPT. Dalam hal wajib pajak sudah membuat konsep SPT, daftar konsep SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini. Lalu klik pada bagian kiri tanda pena ini untuk membuka SPT-nya. Wajib pajak akan melihat yaitu bagian induk dan bagian lampiran. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi bagian induk terlebih dahulu, isi pertanyaan-pertanyaan di bagian induk. Oke, yang pertama, wajib pajak di bagian header lakukan klik posting SPT terlebih dahulu sampai dengan status completed. Dalam hal sudah dilakukan posting SPT, masih di bagian header, sumber penghasilan dicentang pekerjaan bebas. Lanjut langkah berikutnya, yaitu yang bagian ketiga. Di langkah ketiga, bagian B1 dijawab ya. Untuk yang bagian A, ini tidak ada yang diubah. Di bagian B1 dijawab ya, ada penghasilan pekerjaan bebas. Lalu di bagian B1B2 ini dijawab tidak. Lalu di bagian B1B3 dijawab ya, wajib pajak berhak menggunakan norma. Dalam hal wajib pajak sebelumnya sudah pernah mengajukan norma di tahun 2025, maka untuk pilihan B1B3 ini bisa diklik. Dalam hal wajib pajak sebelumnya belum pernah mengajukan norma, maka untuk pilihan B1B3 akan ditolak by system. Langkah ke-6, bagian C5, pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita scroll ke bawah, di bagian C angka 5 penghasilan tidak kena pajak, kita isikan PTKP sesuaikan dengan tanggungan. Misalkan PTKP-nya TK0, belum menikah, silakan wajib pajak isikan di bagian C5 PTKP sesuai dengan kondisi tanggungan per awal tahun. Langkah ke-7, bagian B sampai dengan bagian J untuk pertanyaan lain yang belum dijawab tidak. Untuk bagian header dijawabnya cuma ada 2, posting SPT dan sumber penghasilan. Untuk bagian A tidak ada yang diubah jawabannya. Bagian B1 pertanyaan yang belum dijawab semuanya dijawab tidak. Terus bagian C sampai dengan seterusnya, bagian J itu pertanyaan yang belum dijawab tidak. Oke, lanjut. Setelah wajib pajak memastikan data induk sudah diisi seluruh pertanyaannya, pindah ke bagian lampiran L1,
isi data hartanya. Silakan wajib pajak melakukan pengecekan. Untuk data harta ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan data SPT tahun sebelumnya. Dalam hal data hartanya masih ada yang tidak sesuai, silakan diedit, hapus atau diklik tambah dalam hal ada penambahan harta. Misalkan tabungan data-datanya sudah diisi, silakan untuk di bagian keterangan ini tidak perlu dipilih, silakan diisi lengkap lalu klik simpan. Dalam hal data hartanya sudah diisi, sudah dilengkapi, silakan cek di kas tarakas untuk uang tunai dan tabungan. Untuk yang kendaraan ini di bagian harta bergerak, silakan diklik tambah, lalu isikan datanya. Dalam hal wajib pajak memiliki kendaraan, silakan masukkan tipe, merek, nomor polisi atas namanya, terus identitas, tahun perolehan, harga waktu belinya, harga perolehan diisi harga waktu beli, nilai saat ini diisi harga pasar saat ini. Ini bisa dicek di Google. Setelah datanya diisi, lalu klik simpan. Untuk keterangan ini tidak perlu diisi. Setelah diisi datanya semua, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, cek data berikutnya. Untuk yang terdapat tanah dan bangunan, datanya yang belum sesuai, silakan diedit, hapus, atau silakan diklik tambah. Misalkan tanah kosong, lokasi hartanya, luas tanahnya, luas bangunan berapa, sumber kepemilikannya misalkan dari warisan, silakan diisikan nomor sertifikat terkait, tahun perolehan misalkan tahun diwariskan tahun 2020, harga perolehan bisa diisikan harga pasarnya dalam hal dia warisan. Nilai saat ini silakan diisikan harga pasar pada saat tahun 2025. Untuk harga perolehan silakan diisikan harga pasar atau nilai PBB pada saat pewarisan. Oke, dalam hal data-datanya sudah diisi, silakan diklik simpan. Dalam hal data hartanya sudah diisi semua, setelah L1, L3B terlebih dahulu, isikan omset terkait rekap bruto yang dikenakan norma. Silakan isikan omset di bagian C, jadi di bagian L3B bagian C paling bawah, silakan diklik edit tanda pena. Setelah wajib pajak klik tanda pena, silakan wajib pajak isikan data jenis usahanya, misalkan sebagai dokter, lalu isikan jumlah omset yang dari pekerjaan bebas terkait, yaitu dari Januari sampai dengan bulan Desember, misalkan 10 juta per bulan. Silakan dilengkapi datanya dari Januari sampai dengan Desember. Setelah dilengkapi data omset dari pekerjaan bebas terkait, silakan diklik simpan. Lanjut ke langkah L3A4, yaitu kita klik di bagian atas, kita klik lampiran L3A4. Setelah diklik L3A4 di bagian A, kita klik yang tanda pena. Setelah diklik tanda pena dari usaha jenis usaha pekerjaan bebas, lalu isikan persentase normanya. Dalam hal normanya sudah diisi, silakan diklik simpan. Sudah disimpan, wajib pajak bisa melakukan pengecekan di bagian induk. Oke, setelah data L3B dan L3A4 diisi, ya, data omset dan data persentase normanya sudah diisi, wajib pajak pindah ke bagian induk. Di bagian induk, wajib pajak mengecek penghitungan pajak terutangnya sudah sesuai atau belum. Jadi dalam hal wajib pajak tadi omsetnya 120 juta, dikali norma 50%, maka penghasilan neto setahunnya 60 juta. Dikurangkan dengan PTKP 54 juta, pengenaan pajaknya, penghasilan yang dikenakan pajak 6 juta. Dari 6 juta ini dikenakan tarif pasal 17, 5%. Oke, dalam hal nilai PPh terutangnya tidak sesuai, silakan lakukan posting ulang kembali. Jika sudah sesuai, lanjut ke bagian bawah. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak, silakan diklik jawab ya. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak. Oke, dalam hal wajib pajak sudah mengecek PPh terutangnya sudah sesuai, kredit pajaknya sudah sesuai, cek di bagian E11A, silakan cek kurang bayarnya sudah sesuai apa belum. Dalam hal jumlah kurang bayar di bagian E11A, jumlah kurang bayar sudah sesuai dengan hitungan. Kita lanjut submit SPT di bagian induk paling bawah, di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor.
Setelah diklik bayar dan lapor dan ada keterangan sukses, lanjut di langkah ketiga, klik tutup. Jika ada pemberitahuan seperti ini, klik tutup. Jika ada pemberitahuan pilihan tax deposit, ini tujuannya untuk perpanjangan SPT tahunan. Pilih jawabannya tidak. Setelah diklik konfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, wajib pajak akan mendapatkan billing yang digenerate secara sistem. Silakan disimpan dan dicek di menu download terkait. Dalam hal wajib pajak belum menerima billing, silakan wajib pajak cek di menu pembayaran, daftar kode billing belum dibayar. Dalam hal wajib pajak ingin mendownload billingnya kembali, silakan klik download kembali dengan cara klik lihat lalu simpan. Setelah berhasil mendownload ulang billingnya, silakan dibayar terlebih dahulu. Dalam hal SPT-nya nihil atau lebih bayar atau kurang bayar sudah disetor billingnya, maka SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT langsung ke SPT dilaporkan untuk yang nihil atau lebih bayar, atau dari SPT menunggu pembayaran ke SPT dilaporkan untuk yang statusnya kurang bayar. Oke, setelah wajib pajak memastikan SPT-nya sudah pindah ke SPT dilaporkan, wajib pajak bisa mendownload bukti pelaporannya dengan cara klik kotak pos warna hijau ini, maka BP-nya akan dikirimkan melalui email ke wajib pajak terdaftar. Oke, kita lanjut pembahasan terakhir, bagaimana cara lapor untuk kondisi tertentu. Cara lapor SPT tahunan untuk kondisi tertentu, misalkan penghasilannya lebih dari satu jenis. Untuk penghasilan lebih dari satu jenis, contohnya wajib pajak orang pribadi, selain sebagai pegawai, dia merangkap juga ada penghasilan sebagai pekerja bebas ataupun merangkap sebagai dokter. Dalam hal wajib pajak ada dua jenis pekerjaan, yaitu sebagai pekerjaan dan sebagai pekerjaan bebas, maka di bagian header, di bagian induk header ini dicentang kedua sumber penghasilan terkait. Lalu di yang kedua, jawab ya pertanyaan sebagai pegawai, yaitu di bagian B1A, dan jawab ya di pertanyaan sebagai pekerja bebas, yaitu di bagian norma. Pastikan wajib pajak menjawab ya berhak menggunakan norma dalam hal wajib pajak merangkap juga sebagai pekerja bebas. Dalam hal data, isian di bagian induk sudah diisikan datanya, sumber penghasilan sama jawaban pertanyaan sebagai pegawai dan pekerja bebas. Lalu lanjut isi data lampirannya. Isi data lampiran untuk data pegawai, isi data lampiran L1 bagian B dan bagian D dan E, yaitu data penghasilan dan data bukti potong. Lalu untuk yang penghasilan merangkap sebagai pekerja bebas, isikan L3B dan L3A4. L3B isikan omset pekerja bebasnya, lalu L3A4 isikan persentase normanya. Dalam hal datanya sudah diisi, jadi datanya ini diisi merangkap atau diisi kombinasi keduanya. Jadi sebagai pegawai dijawab ya juga dan diisi data lampirannya juga, dan sebagai pekerja bebas dijawab ya di bagian induk, dan di bagian lampiran diisikan datanya sebagai pekerja bebas. Dalam hal datanya sudah diisi, lanjut pelaporannya, cek kurang bayarnya sudah sesuai apa belum. Jika sudah sesuai, lanjutkan lapornya. Oke, terakhir untuk kondisi lainnya yang untuk istri kerja dan untuk kondisi terdapat kelebihan setoran PP 55 yang 0,5% dari omset, yaitu wajib pajak yang bayar setor di bawah 500 juta bayar setor, maka ada kelebihan setor. Bagaimana caranya? Terus yang NPPN-nya ditolak, bagaimana caranya? Terus untuk cash lainnya bagaimana caranya? Silakan cek di video berikutnya. Oke, demikian cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk orang pribadi yang tidak bekerja, orang pribadi pegawai karyawan satu pemberi kerja, dan orang pribadi UMKM yang dikenakan pajak 0,5% dari omset, dan orang pribadi pekerjaan bebas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.